Bagi pengalaman mengenai masalah doblan, banyak teman-teman itu yang masih kurang memahami apa arti doblan. Lobet doblan sama lobet gacor itu sebenarnya hampir sama. Di sini harus ada pemahaman biar teman-teman tidak kebingungan. Lobet saya sudah gacor, tapi ketika saya kawinkan, ketika saya kasih pasangan atau untul kok jadi sardot mas, kok jadi macet. Saya akan sedikit menggamblangkan akan sedikit mengupas tuntas lah ya masalah doblan dan masalah lobet gacor. Dan ini menurut versi saya loh ya, karena setiap pemain itu kan mempunyai teori dan pemahaman yang beda-beda. Kalau kita spontanitas ya, orang-orang ditanya doblan apa mas, jawabnya pasti mungkin jedanya rapet, lobet yang mempunyai jeda rapet. Sebenarnya di balik doblan ini ada artinya banyak. Di situ juga kita harus main feeling dan main logika bosku, main pemahaman juga. Jadi doblan itu kalau menurut saya, satu, ketika lobet itu lagunya sudah enak, lagunya sudah datar atau sudah kering. Dan yang kedua, doblan itu adalah jedanya rapatnya beberapa detik, ada yang 3 detik, 5 detik, 7 detik atau 10 detik. Dan yang ketiga itu karakternya atau sifatnya. Tiga pemahaman ini yang saya pakai untuk mengartikan arti kata doblan bosku. Lagu itu harus kering, dan jeda itu yang dihasilkan untuk lobet doblan itu jedanya misalnya 3 detik atau 5 detik. Nah, dia berangkat lagi, berhenti, jeda 3 detik, 5 detik, dia bunyi lagi, berhenti, dan begitu seterusnya. Dan selanjutnya adalah karakter atau sifatnya. Yang saya maksud karakter atau sifat itu ketika dia habis ngekek dan dia mau ngekek lagi, ketika dia ngekek jeda 5 detik, dia mau ngekek lagi itu biasanya sudah keluar sedikit karakter-karakter bosku. Seperti main paruh lah, ngunyah-ngunyah, atau paruhnya digesek-gesekin ke tenggeran terus dia bunyi lagi, atau juga paruhnya digesekin ke ruji atau gigit ruji terus dia bunyi lagi. Dan setiap dia bunyi itu menghasilkan nada atau lagu atau kekean yang sama seperti tarikan yang awal gitu loh. Jadi tarikan awal misalnya nadanya di nada A ya misalnya ya. Bunyi kedua lagunya sama bosku, lagu A juga. Lagu ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, itu menghasilkan lagu yang sama atau menghasilkan kekean yang sama nadanya. Nah, ini ada contoh video yang menurut saya ini sudah doblan ya. Ini video dari teman-teman juga yang kebetulan kemarin ngirim ke WhatsApp saya minta solusi, mas ini doblan apa belum. Nah, ini menurut saya ini lobet ini sudah doblan. Seperti apa videonya, simak berikut ini ya bosku. Apa yang dimaksud doblan itu kalau menurut saya di situ ada banyak arti ya, meliputi dengan jedanya, lagunya seperti apa, dan karakter atau sifatnya seperti apa. Jadi tiga itu dirangkup menjadi satu, itulah yang menurut saya yang dimaksud doblan. Oke bosku, lanjut yang kedua, pembahasan masalah gacor ya. Sebenarnya lobet yang kategori gacor itu hampir sama lobet yang kategorinya itu doblan. Sama-sama memiliki jeda yang rapat. Kategori lobet gacor itu lobet yang memiliki jeda rapat tetapi karakternya masih karakter burung vektor. Untuk lobet yang kategorinya doblan itu adalah burung yang karakternya sudah rubah ke arah konslet. Jadi di sini teman-teman itu harus memahami ya. Terkadang kan salah pemahamannya kan di sini.
Burung yang masih gacor, memiliki jeda rapat, banyak teman-teman yang bilang burung ini sudah dobelan. Berikut ini ada video, yang ini video dari kawan kita juga yang kemarin ngirim ke WhatsApp saya. Dia nanya, "Mas, ini udah dobelan atau masih gacor?" Kalau video barusan itu, kalau menurut saya itu masih kategori gacor, bosku. Kenapa saya bilang gacor? Karena dari segi jedanya dan lagunya itu beda dengan kategori burung dobelan. Burung gacor memang memiliki jeda yang rapat. Cuman yang membedakan di sini, burung yang kategori sudah masuk dobelan itu jedanya, misalnya tarikan awal kedua itu jedanya 5 detik, itu tarikan ketiga dan seterusnya pasti dia memiliki jeda yang kira-kira 5 detik juga, bosku. Setiap dia mau narik lagi, kalau untuk yang burung dobelan itu nanti keluar karakter seperti kunyah-kunyah, atau kepalanya geleng kanan geleng kiri, atau paruhnya itu digesek-gesek tenggeran, lalu dia narik lagi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan. Kalau untuk burung yang gacor itu memang jedanya terkadang lebih rapat daripada burung dobelan. Kalau untuk burung gacor nih terkadang 1 detik dia bunyi lagi, 1 detik dia bunyi lagi. Cuman kalau untuk yang burung masih gacor ini, tarikan awal kedua ketiga itu nadanya biasanya itu beda. Jadi teman-teman harus pakai feeling dan logika juga, dan pemahaman juga, biar teman-teman gak kebingungan. Kalau burung yang gacor itu karakternya dia belum rubah, bosku. Sedangkan burung yang dobelan itu karakternya sudah rubah, karakter ke arah konslet. Ini rawatannya kita samakan, terkadang hasilnya nanti tidak sama, bosku. Kebanyakan kalau untuk burung yang gacor itu dia semakin lama semakin lelah dan semakin ngeriwik. Jadi nada awal dia bunyi, nada kedua, nada ketiga itu hampir sama, cuman semakin lama dia akan semakin lelah nadanya, dan dia akan semakin sadot, meremelek, atau dia akan tidur. Tetapi kalau untuk lobet yang dobelan, dia semakin lama dia menghasilkan nada atau lagu ya seperti itu juga. Jadi poin yang harus digarisbawahi ya, untuk burung yang kategorinya dobelan itu ada 3. Yang pertama itu lagunya sudah datar, yang kedua itu jedanya, dan yang ketiga itu adalah sudah keluar karakter atau sifatnya. Dan untuk burung yang gacor itu jedanya itu memang rapat, tetapi dia makin lama akan lagunya itu makin lelah, dia makin sardot dan makin ngeriwik. Dan untuk burung yang gacor itu setiap jedanya biasanya ada 1 kali manggil, 2 kali manggil, kalau enggak ada ngeriwiknya, lalu dia narik lagi. Seperti 2 video tadi. Video yang pertama adalah video lobet yang menurut saya sudah termasuk dobelan, dan video yang kedua adalah video yang menurut saya masih gacor. Silakan teman-teman menyimak, dan mudah-mudahan lewat video ini bisa sedikit membantu teman-teman lagi untuk memahami lobet yang kategori gacor atau lobet yang kategori dobelan.